Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformatif Pendidikan Agama Islam, saya Robianto Mamonto, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Manado dengan NIM 2522786. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Impres Kayuwatu untuk kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram, dan selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Shalawat serta salam marilah kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW. Semoga teriring keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita sebagai umatnya. Nah, Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kita sebelum memulai, mari kita berdoa dulu ya. Dan doa akan dipimpin oleh Akila. Ista'id kiaman. Teman-teman, sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Anak-anak, kita akan lanjut. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita membiasakan untuk menumbuhkan jiwa patriotik dalam diri kita. Untuk itu mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Mari kita sama-sama mendengarkan. Untuk itu dimohon untuk kita semua berdiri. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. ya silakan duduk. Bapak akan mengambil presensi ya. Dan alhamdulillah di mata pelajaran agama Islam kita sudah menggunakan aplikasi yang Bapak buat sendiri. Sudah sejak awal kita menggunakan aplikasi ini, apa namanya? Teras Ilmu. Aplikasi untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Bapak akan melakukan presensi lewat aplikasi tersebut. Bapak akan panggil nama, silakan untuk mengacukan tangan ya. Akila Zifara Ginoga. Hadir. Andi Bilkis. Hadir. Oke, berarti yang tidak hadir hari ini hanya Galang dengan keterangan izin sakit. Ya. Oke, semuanya. Bapak akan lanjut. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi dan motivasi. Pekan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bab 3 hidup damai dengan saling memaafkan. Ya, tentunya kita sudah pelajari pekan lalu bahwa setiap manusia, setiap orang itu berhak untuk mendapatkan kedamaian. Itu dulu penting. Yang kedua adalah bagaimana kita setiap manusia harus punya sifat saling memaafkan.
sebagaimana sifat yang ada pada diri Rasulullah. Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik, sebagaimana yang beliau contohkan kepada kita. Nah, tentunya kita sudah mempelajari tentang hidup damai dengan saling memaafkan, dan insya Allah dalam diri kita masing-masing sudah memiliki karakter dan kepribadian yang kita pelajari pada pekan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi yang jauh lebih keren. Tapi Bapak mau ada kalimat pemantik buat kalian. Ini sebagian ulama mengatakan bahwa ada perkataan yang masyhur yang kemudian banyak kita sering dengar, Arya, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, dalam hidup ini kita akan diukur bukan hanya bagaimana kita hablum minallah, hubungan manusia dengan Tuhan, tapi bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Namanya hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Makanya tadi ada yang namanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain atau manusia yang lain. Nah, Bapak sudah pernah sering mengatakan bahwa ayo bermanfaat. Ayo kita challenge diri kita agar supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Hari ini kita akan membahas lebih detail lagi. Ternyata ketika kita sudah bermanfaat bagi orang lain, ternyata ada lagi batasan-batasannya. Nah, batasan-batasan ini akan kita bahas pada materi hari ini. Oke? Sebelum kita masuk, mari kita ice breaking dulu. Kalimat thayyibah. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oke, duduk kembali. Tepuk tangan. Alhamdulillah, setelah kita speaking tadi, maka kita akan lanjut pada materi. Tadi Bapak sudah bilang, ternyata makna dari satu perkataan yang masyhur tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ternyata kebermanfaatannya ini ada pos-pos tertentu. Nah, kalau apabila itu dalam ranah kemanusiaan, maka kita wajib. Kemanusiaan itu kita wajib. Nah, sementara contoh 2014 di Manado itu ada banjir bandang. Maka semua kalangan, semua umat beragama bahu-membahu untuk saling membantu. Hari ini kita akan bahas lebih spesifik karena kita, yaitu hukum halal dan haram. Apa itu halal? Apa itu haram? Apa dalilnya? Landasan hukumnya apa? Lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum tentang halal dan haram. Nah, Bapak minta sebelum kita belajar seperti biasa, karena kita belajar menggunakan aplikasi, semua Bapak sudah bagi kelompok, siapa-siapa yang akan membawa HP, dan yang ditugaskan, Bapak persilakan untuk scan. Silakan. Oke, setelah di-scan, nanti kita akan masuk, masing-masing akan masuk di aplikasinya. Nanti akan buka pelajaran 4, bab 4 tentang hukum halal dan haram. Nah, anak-anak, kita akan lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi. Definisi itu adalah arti dari sebuah kata. Nah, halal artinya segala sesuatu yang dibolehkan dalam syariat Islam. Ya, simpelnya adalah itu. Jadi, halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan. Sementara kebalikannya, haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Nah,
Pak, terus ini halal haram ini apa saja sih Pak? Nanti kita akan bahas. Nah, ini ada definisi khusus, pemahaman khusus. Nanti dia berkaitan dengan makanan, minuman, penggunaan sehari-hari, perilaku, dan sebagainya. Dasar hukum Al-Quran tentang halal dan haram. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam. Al-Quran itu adalah induk daripada hukum kita. Kalau Al-Quran bilang tidak, maka tidak. Kalau Al-Quran bilang boleh, maka diperbolehkan. Dalam satu ayat menegaskan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Maidah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surah Al-Maidah ayat 80-87. Selanjutnya itu ayat dalil tentang dasar hukum tentang halal dan haram menurut agama dalam Al-Quran. Selanjutnya dasar hukum hadis. Hadis tahu enggak? Perkataan Rasulullah. Nah, anak-anak, al-hadis disebut juga dengan as-sunnah. Nah, as-sunnah adalah perkataan atau sabda baginda Rasulullah, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Makanya biasanya itu kita semua kalau mau minum ada perbuatannya Nabi, itu duduk, minum dengan keadaan duduk. Itu asal muasal hukum yang namanya hadis tadi. Nah, kita akan lanjut. Selanjutnya ada yang namanya juga dasar hukum ijtihad. Nah, ijtihad ini dibawa lagi. Tadi kan Al-Quran, di bawah Allah itu ada namanya Nabi. Ternyata di bawah Nabi itu harus ada lagi. Di bawahnya itu ada namanya ijtihad. Secara umum yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid. Mujtahid itu orangnya. Untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Karena ternyata di zaman dulu yang kemudian Rasulullah sudah contohkan, di zaman sekarang juga ada kasus-kasus selanjutnya yang perlu dilakukan ijtihad. Nah, ijtihad ini kalau di Indonesia itu ada namanya Majelis Ulama Indonesia, MUI singkatannya. Nah, nanti Majelis Ulama Indonesia ini mereka yang akan menentukan, para ulama-ulama, para syekh-syekh akan menentukan bahwa ini diperbolehkan, artinya halal. Ini tidak diperbolehkan, artinya haram. Selanjutnya kita akan lanjut. Nah, selanjutnya adalah sebab-sebab halal dan haram. Ternyata untuk mengklasifikasikan, menentukan ini halal, ini haram, maka ada sebab-sebabnya. Nah, semua hal atau segala sesuatu asalnya boleh. Jadi semuanya itu boleh. Ternyata semua itu boleh. Kecuali yang diharamkan atau dilarang oleh Al-Quran, oleh Allah melalui Al-Quran, atau melalui hadis Nabi SAW. Halal dan haram bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, zat, yaitu ketetapan tadi. Yang kedua, sifat, atau proses pengerjaannya. Nah, Bapak pekan lalu sudah sempat bahas dengan kalian bahwa ternyata ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi sesuatu itu dikatakan halal dan haram. Kita nonton dulu nih. Kita nonton. Ini ada satu animasi tentang Nusa dan Rara. Kita lihat ya. Di dalam pabrik, mereka hanya memilih bahan-bahan yang halal dengan kualitas terbaik. Nara juga mau mandi. Wait, gak bisa. Nusa duluan. Oke. Singkatnya adalah bagaimana animasi tentang Nusa dan Rara tadi menyebutkan bahwa ternyata makanan tidak semua halal dan haram itu berlaku pada makanan saja.
ternyata ada pada prosesnya juga. Contoh, biasa itu kalau ibu-ibu itu ada kosmetik ya. Nah, kosmetik itu kalau biasa itu ada logo halalnya, itu harus melalui verifikasi MUI. Sekarang itu sudah melalui Kementerian Agama. Kita lanjut tadi, zat asal. Nah, zat asal ini artinya ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, ini adalah yang sudah dikatakan halal dan haram. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asal, seperti bangkai. Apalagi? Darah. Apalagi? Babi. Artinya, sesungguhnya kata Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah, Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan tidak menyebutkan atas nama Allah. Berarti kalau kita semua mengambil contoh membeli ayam, tapi kita tidak tahu kalau itu disembelih oleh orang muslim, maka kita patut untuk berhati-hati karena ternyata proses halal dan haram itu ditentukan juga dari proses tadi, menyembelih yang tidak menyebutkan nama Allah. Kita lanjut, itu zat asalnya. Ternyata ada lanjut lagi sifat asal. Nah, tadi di sifat asal, perbuatan dan sikap yang buruk, jahat, bermain judi, syirik. Tahu kan syirik? Menyekutukan Allah. Ya, selanjutnya semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi atau syirik, walaupun dengan niat, cara dan hasil sebagus apapun, tetap itu dikatakan haram. Ya, maka itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2:19, mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan tentang judi. Nah, dan selanjutnya dalil ini menyebutkan bahwa menerangkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya soal makanan, ternyata ada juga soal sikap perilaku kita, di mana itu dicantumkan sebagai halal dan ya, lanjut. Selanjutnya ada yang namanya proses. Tadi di film, di animasi Nusa dan Rara tadi. Proses halal atau haramnya suatu barang bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan dan pengerjaan atau cara mendapatkannya dari hasil apa. Ternyata bukan dari proses saja, bukan dari bagaimana pabrik itu lancar-lancar, ternyata bagaimana cara mendapatkan kita. Contoh, berjudi tadi, uangnya halal atau haram? Haram. Nah, kita berjudi tadi itu termasuk daripada perbuatan haram. Sumbernya, hasil dari sumber tersebut itu ya kita diharamkan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut di penerapan hukum halal dan haram. Untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tahu enggak logonya? Tadi ya, ada ya? Kalian pernah enggak kalau kayak mau beli snack, mau ke supermarket itu ada namanya snack itu ada logo-logo, itu halal. Kalau penerapan dalam sikap, nah misalnya ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, maka itu haram. Tidak diperbolehkan. Perbuatan-perbuatan seperti itu artinya kita membuang-buang makanan, mubazir. Banyak orang-orang yang di luar sana, di tanah Palestina, di Afrika, itu banyak membutuhkan makanan. Tapi kemudian kita membuang-buang makanan tersebut, maka sikap kita akan menjadi sikap yang haram. Kemudian penerapan dalam perilaku. Contoh, kita menzolimi, kita zolim, atau kita membuang sampah sembarangan, artinya kita mencemari lingkungan sehingga menyebabkan bahaya bagi kita semua, orang-orang kebanyakan, maka itu dikategorikan sebagai perbuatan yang haram. Maka ketika kita mendapatkan lewat ada sampah, kita ambil, buang tempat sampah, maka itu adalah perbuatan terpuji. Tadi khairun nas anfa'uhum linnas, akan bermanfaat karena kita mencegah agar supaya tidak banjir bandang. Sehingga kalimat di awal tadi Bapak bilang Manado ada banjir bandang 2014, itu banyak sampah yang berserakan ternyata, sehingga dapat kita dapat menangani walaupun kita hanya melakukan hal yang kecil. Sebelum kita lanjut,
Bapak mau kita tepuk semangat dulu. Ya, berdiri dulu semua. Ya, Bapak mau berdiri semua. Tepuk semangat ya tadi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk lagi. Oke, kita akan lanjut. Penerapan dalam konsumsi. Nah, ternyata tadi itu ada satu pabrik yang dia menerapkan proses halal. Ternyata dari MUI mengirim tim untuk melihat ini halal enggak prosesnya, ini prosesnya sudah betul enggak, ini sudah melalui uji enggak, ini sudah steril enggak, ini cara makanannya tidak dari bahan-bahan yang diharamkan tidak. Nah, sehingga melalui penerapan konsumsi ini pemerintah mengatur lewat MUI tadi, dan sekarang sudah melalui sertifikasi halal itu ditentukan dengan logo tadi. Jadi kalau orang mau makan, kita semua mau makan, itu kita akan lihat, oh ini makanannya ini, rumah makan ini sudah sertifikasi halal, ada logo halal, oh saya boleh makan. Apalagi kita di Kota Manado ya, di Kota Manado itu kita kota toleransi, kota yang beragam agama, ada berbagai agama, sehingga kita sebagai muslim yang baik perlu selektif dalam milih makanan. Kita akan melakukan diskusi kelompok, semua akan Bapak berikan instruksi. Ya, yang pertama, secara umum, nanti Bapak sudah bagi ya, ini kelompok halal. Ini kelompok halal. Nah, perhatikan baik-baik. Instruksi pertama, ketua kelompok, angkat tangan. Ya, ketua kelompok, ya. Instruksi pertama, secara umum bisakah kalian mendefinisikan kembali apa itu halal dan haram menurut kalian? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan kalian tentang halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Silakan melakukan diskusi. Diskusi dimulai dari sekarang. Cukup diskusi kita hari ini. Nah, sekarang Bapak ingin kalian mempresentasikan, nanti tiap-tiap ketua kelompok aja ya yang akan mempresentasikan. Nanti ketua kelompok berdiri dan mempresentasikan sesuai dengan hasil diskusi berdasarkan dengan instruksi yang Bapak sebutkan tadi di awal. Ya. Kami dari kelompok haram ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian dan penerapan haram dalam kehidupan sehari-hari. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam. Melakukan hal haram atau menerima sesuatu yang haram, baikinya. Oke, itu dari kelompok apa? Haram. Haram. Ya, beri tepuk tangan semua untuk kelompok haram. Oke, kalian sudah memaparkan hasil diskusi di tiap-tiap kelompok dan good job, alhamdulillah. Kalian sudah berhasil memaparkan sesuai dengan apa yang kalian pahami, halal dan haram. Tapi itu secara umum. Bapak ingin challenge kalian pada pembelajaran hari ini tentang pemahaman halal dan haram berdasarkan dengan challenge Bapak. Challenge-nya adalah, perhatikan, Bapak akan menugaskan tiap-tiap kelompok untuk mencatat jawaban, yaitu setiap Bapak melontarkan pertanyaan, nanti kalian silakan menjawab di kertas. Mungkin satu orang saja ya, mungkin ketua kelas yang akan menulis jawabannya. Siapa yang paling cepat menjawab, nanti dia yang akan maju ke depan, ya. Jadi siapa yang paling cepat menjawab, dia akan maju ke depan dan Bapak akan melihat apakah benar atau salah dan Bapak akan mencatat poinnya. Oke? Nomor 1, bersiap. Bapak akan memberikan pertanyaan, kalian hanya cukup menjawab halal atau haram, ya. Hanya itu ya, jawabannya halal atau haram. Bapak mau antar dengan sebuah cerita. Satu ketika, seorang anak yang bernama Putra jalan-jalan di sungai. Nah, di sungai pas dia lihat ada seekor ular yang menghalangi perjalanannya. Pertanyaannya bukan ular ya. Setelah itu, dia menghindar dari ular tersebut. Ternyata ada temannya lagi yang baru pulang dari sungai, membawa
Tombak. Tahu nggak tombak? Kalau orang Manado bilang jubi, ikan. Nah, ternyata dia sedang membawa ikan yang dia dapat dari sungai. Ikan halal atau haram? Hitungan ketiga, silakan masuk ke depan. Ya, oke. Kelompok haram menyatakan bahwa ikan adalah halal. Oke, lanjut. Silakan lanjut. Berarti kelompok pertama nanti mendapatkan poin 10 poin. Tepuk tangan. Ya, jangan 20 artinya tidak ada pemenangnya. Dan alhamdulillah Bapak tidak mau jadi pemenangnya. Yang intinya adalah kalian sudah memahami semua materi yang ada. Dan Bapak bersyukur bahwa kelompok kalian cekatan untuk saling berebutan dengan pertanyaan cerita yang Bapak lontarkan tadi. Kita lanjut di evaluasi pemahaman materi tadi. Sudah kita lakukan evaluasinya tadi bahwa tiap-tiap kelompok ternyata sudah memahami konsep halal dan haram. Berdasarkan dengan cerita tadi Bapak juga, dan Bapak sudah menjelaskan juga. Dan alhamdulillah kita bersyukur sudah berada di penghujung evaluasi materi tadi. Dan Bapak ingin satu orang menyimpulkan secara singkat sekali. Secara singkat apa saja atau secara singkat apa sih halal atau haram yang Bapak jelaskan selama ini? Ya, silakan. Siapa? Ya, Azam. Halal adalah yang diperbolehkan bisa dalam makanan, pengolahan, serta benda dan kosmetik. Berbeda jauh dengan haram yang tidak boleh dilakukan serta dilarang Rasul atau bahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beri tepuk tangan untuk Al-Azam. Ya, ternyata makanan tidak semua halal dan haram itu berlaku pada makanan saja. Ternyata ada pada prosesnya juga. Contoh, kata Bapak, ternyata olahan ayam, lalapan itu bisa saja itu haram karena prosesnya yang kita ketahui. Maka sebagai muslim yang baik, kita wajib mengetahui steril enggak dapurnya, bersih enggak, dan sebagainya. Oke? Dengan berakhirnya jawaban dari Al-Azam tadi, maka selesai pula pembahasan kita hari ini. Dan tentunya ini adalah sebuah anugerah bagi kita karena kita dengan cekatan cepat memahami materi yang kemudian Bapak jelaskan hari ini. Dan kalian berdiskusi di kelompok dengan cukup baik. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Untuk itu mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dan berdoa Bapak saja ya yang pimpin ya. Ya, Bapak saja langsung sikap berdoa. Tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan duduk. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.